tuh. Eh, Tapi mungkin biasanya kalau saham-saham yang ranging ya kita ikutin aja polanya seperti apa. Tapi bukan berarti kalau saham all time high itu nggak koreksi, nggak sama aja kan. Tapi kalau ya. kita berpatokan sama Dow teori, saham akan reversal itu dengan tanda-tanda yang jelas itu. Apa Hmm. tanda-tandanya? Salah satunya entah bisa divergen, munculnya pola reversal kan kayak gitu. Selagi belum ada tanda-tanda seperti itu ya kita bisa hajar terus tuh. Benar-benar. Dan mungkin so far paling kita menghindari mungkin saham-saham yang penggerak ISG ya Om ya. Betul, betul. Ya, Karena oke. itu bagaimanapun juga sensitif terhadap pergerakan IHSG sama geopolitikal yang terjadi saat ini. Soalnya saya lihat, sebenarnya bukan di China aja nih, Ukraina Ya, Rusia pun juga belum clear. belum Dari clear Amerika juga. sendiri antara resesi sama enggak sebenarnya kan data itu kan sudah keluar. Cuman sama Amerika aja kan menenangkan diri juga. Ya. Nah itu juga perlu waspadai. Saya takutnya malah besok misalkan viral jobless-nya nambah kan kita nggak tahu. Nah itu juga Ya, akan mempengaruhi sisi ekonomi kita. ekonomi. Oke, sip, mantap. Nah, ini Om, kalau kita lihat nih, akhir-akhir ini kan suka ditarik tuh market kita seminggu, kayaknya hampir seminggu terakhir deh ditarik. Hari ini juga Iya. ditarik dan hari ini juga Secara ada inflow. closing ini ya dari Ya, yang awalnya bearish jadi bullish itu ya. jadi tiba-tiba hijau gitu. Ya, nah, ini Nah, menurut Om Kus, menurut Om Ade, gimana nih Om? Kebiasaan ngobrol sama Om Kus. iya, soalnya kita ini teman-teman wajar ya. Kita memang lagi sering banget ngobrol sama Omku, sama Om Handi juga. Ya. Iya, Terus Om Kus memang beliau aktif banget jadi iya aktif banget. moderator. Nah, ini kalau Om Ade lihat ini kalau fenomena tutupan sering ditarik, terus hari ini kayaknya Empat beberapa hari ke hari ini juga belakang ada ini paling inflow. parah deh. Juga ada Nah inflow. Nah, kita itu lihat menurut aja selagi inflow itu masuk, nggak masalah. Kita berdasarkan technical analysis saja. oke. Kadang-kadang kan biasanya Om, kalau pembukaannya di tengah, tapi sementara kita lihat di bawah ini ada support dan belum disentuh, biasanya Mm, dia akan ngejar support dulu. Nah, kalau sudah dikejar, wajar aja. Dia kalau support itu juga bereaksi, dia pasti naik kok. Nah, oke. wajar aja sih. Jadi setelah nyampe support dia ditarik itu sudah wajar dan beberapa pola ke belakang seperti itu. Nah, makanya saya lihat beberapa ekor-ekor ini terjadi di level-level support IHSG. Ya, benar, benar. Kayak kayak dijagain terus. Betul. Terus saya lihat juga level supportnya itu jauh lebih besar. Oh ya, ini kan kalau yang namanya support resistant itu sebenarnya ini Om, sama kayak tren Om. Tren itu kan Ya. ada major, median, sama mikro. Nah, support resistant juga demikian, ada major, median, mikro. Artinya setiap level support resistant itu mempunyai kekuatan masing-masing. Selama supportnya itu lebih kuat daripada resistannya, ya otomatis level supportnya itu bakal sulit dijebol. Kurang Ya. lebih gitu, ada persisnya. Tapi kalau kita lihat resistannya jauh lebih gede daripada Mm, level support, nah kemungkinan harganya setelah menyentuh level resisten, persisten. itu dia akan kemungkinan besar probabilitasnya jebol di level support. Nah, Oke. kalau kita lihat beberapa saham dan IHSG saat ini, support lebih dominan, support lebih kuat. Dan saya punya optimisme bahwa IHSG dan saham-saham lainnya akan melanjutkan kenaikannya, Om. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada potensi untuk breakout 7.100 ya Om. Heeh, heeh. Hopefully Eh, gitu Om. Karena Iya, saya iya, iya. lihat kalau dari level-level 72 berapa ini 726 terus sama 721 dibandingkan level support tadi di 69 sama level support gede yang di 6612 itu jauh Ya, lebih kuat. jauh lebih kuat. Oke, menarik. Sip. Nah, ini agak sedikit nge-lag dikit. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, oke. Oke, apa-apa. Ya, tadi keputus, Om. Gak apa-apa. Nah, berarti so far view kita juga, gue juga melihat kayaknya
masih ISG masih cukup lebih banyak, lebih gede potensi dia untuk melanjutkan kenaikan ya, walaupun akhir-akhir ini mungkin untuk jangka pendek mungkin akan konsolidasi dulu gitu, karena menurut kita juga satu market, satu saham, satu apa itu, kalau dia konsol dan melanjutkan kenaikannya itu jauh lebih kuat dibanding dia naik terus ya Om ya, bener ya. Jadi Betul. Nah, kalau gua sih lihatnya kalau saham itu udah hijau-hijau terus naik terus, itu justru kayaknya lebih rawan gitu. Tapi begitu benar-benar kalau ini misalkan dia lagi trend, putus-putus. ya gimana Om? Oh, ini nge-lag lagi. Ini sebentar ya teman-teman ya. Ada gangguan internetnya dikit. Oke. Oke, kita ulang ya. Sebentar ya, teman-teman. Ada gangguan dikit. Mau adanya. Adanya ada sedikit gangguan dikit. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, Sorry. nah oke, aman. Nggak apa-apa Om, aman Om. Nah, oke. Berarti tadi ya kita lanjut. Yes. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau nanya ntar sama Om Ade itu masukin ke Q&A aja, karena takut kalau di komentar hilang ya. Jadi Ya, masukin ke Q&A-nya aja langsung. Nah, tadi ya bener ya, kita lanjut. Tadi kita ngomong bahwasannya kalau saham atau sesuatu apapun itu naik, terus dia konsolidasi beberapa hari, terus dia naik lagi. Nah, itu saya pribadi tuh jauh lebih suka yang begitu ketimbang tiap hari dia naik. Karena tiap hari dia naik itu biasanya gue bilangnya nggak ada pijakan, nggak ada pijakan, jadi rawan untuk jatuh. Tapi kalau dia naik ada konsolidasi. Nah, konsolidasi itu kalau gue mengartikan itu adalah area di mana adanya terjadi keseimbangan antara jual dan beli, yang dimana ada orang yang melakukan take profit, tapi di samping itu juga ada orang yang melakukan reakumulasi lagi. Jadi sehingga kekuatan apa ya, kekuatan dasarnya itu akan jauh lebih kuat, bukan begitu Om? Atau mungkin Om Ade mau tambah? Kalau gue sih biasa betul. menganaloginya kan begitu sih gitu. Nah, karena ini Om Handi, saya tambahin ya. Hmm, Sebenarnya untuk menjaga tren supaya dia tetap kuat, ini Om, tren itu tidak boleh lebih dari 45 derajat secara sudut kemiringan. oke. Kenapa? Kalau lebih dari 45 derajat itu sudah masuknya bubble. Nah, supaya tidak ada kemiringan di atas 45 derajat, itu dia harus bikin konsol dulu. Entah nanti konsolidasi, biasanya kalau market bikin konsolidasi, kalau kita mengacu ke teori, itu nanti ada yang namanya partisipasi publik atau Yes. reakumulasi. Nah, Ya, benar. biasanya kalau di tengah-tengah tren kita bisa lihat kayak symmetrical triangle, kita bisa lihat rectangle, kita bisa lihat channelingnya gimana gitu. Dan itu jauh lebih sehat. Dan Betul. artinya ya kita tidak bisa loh semena-mena setiap hari open a position, kecuali yang kita hajar banyak gitu. Bener. Oke. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman ketemu satu saham atau entah kripto lah atau apapun itu, kalau misalnya kenaikannya itu melebihi 45 derajat, ya, 45 sudut kemiringannya melebihi 45 derajat. Nah, itu biasanya kurang baik lah. Dan artinya bukan jelek ya, tapi saham itu lebih rawan lah, lebih rawan. Mungkin tadi kata Om Ade itu bubble ya. Karena kalau Ya, istilah bubble itu kan mudah pecah, jadi sehingga mudah turun dibanding yang tadi ada satu instrumen yang bergerak
secara mungkin di bawah 45 derajat atau mungkin bergerak di sekitar 45 derajat gitu. Nah, itu tipsnya lagi. Oke, Om. Mungkin gue lanjut lagi, Om. Nah, ini untuk sektor apa ya, Om, yang kira-kira yang menurut Om Ade ini masih menarik sampai akhir tahun lah, Om? Karena mungkin gue lihat kan mungkin kalau di Q3 ini market cenderung akan lebih volatile ya akan lebih volatile. Nah, mungkin harusnya tiap kali ada volatilitas itu pasti ada kesempatan untuk kita, entah itu yang kalau misalkan yang buat jangka panjang atau mungkin momennya swing agak panjang itu udah mulai ngumpul-ngumpulin, atau yang invest, oh ini kayaknya ada kesempatan gue untuk ngeakumulasi lagi. Nah, mungkin kalau dari pandangan Om Ade, sektor-sektor apa yang mungkin menarik sampai akhir tahun, Om? Sebenarnya yang belum jalan itu properti, Om. Properti Betul. sama konstruksi ya jatuhnya ya. Konstruksi. Kenapa? Properti yang kita lihat di Amerika itu sudah jalan. Terus yang kedua, kalau dari sisi market yang di Indonesia, tahu nggak sih 2021 kemarin, 2020 yang katanya COVID itu Iya. ternyata BSD itu laku keras loh, dan itu klaster yang mahal, bukan klaster yang murah. Terus CTRA itu juga melakukan penjualan juga kenceng banget, tapi saya nggak tahu ya kenapa ini saham belum 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 jalan-jalan. Terus yang kedua, dari sisi suku bunga, susu inflasi, kita terbilang jauh lebih sehat loh daripada Indonesia. Daripada US. USA yang katanya tanda kutip di resesi, itu aja properti jalan kok, apalagi Indonesia kan. Cuman memang saat ini dalam waktu dekat gue lihatnya ini lebih ke sektor energi. Kenapa? Di berbagai negara, di berbagai wilayah itu kan memang semuanya lagi bergantung banget tuh sama Indonesia. Indonesia apalagi keran ekspornya lagi dibuka nih sama Pak Jokowi. Nah, menurut saya untuk jangka waktu mungkin 1 sampai 3 bulan ke depan, kalau sektor-sektor yang bau energi masih oke gitu. Masih ada ya, masih ada. Mungkin sekarang Terus kalau lagi dan itu cooling juga down ya, Om. balik lagi, Om. Gimana? Ya mungkin kalau sektor energi mungkin sekarang lagi cooling down lah, karena kan naik dengan cukup tinggi di awal tahun, tapi dengan time frame yang pendek ya. Iya, kalau naik awal tahun kemarin kan salah satunya contoh saham Adaro itu kan karena faktor X buyback. Ya, Ternyata dia udah tahu duluan tuh bahwa besok itu pemerintah plannya kayak gini loh. Nah, saran saya kan kalau kita ngomongin fundamental itu juga bukan hanya dari sisi makroekonominya aja, tapi kalau bisa kita lihat kebijakan pemerintah seperti apa. Kebetulan misalkan kalau teman-teman masuk di area ranahnya politik, ranahnya partai, itu enak banget, itu bisa kita gali. Pemerintah kita maunya apa tuh? iya. Bener. Jadi tahu ya, Om ya. Betul. Oke. Ya, berarti kalau menurut Om Ade, properti tadi masih belum jalan, jadi kemungkinan akhir tahun akan jalan. Dan Iya, kalau gua lihatnya ini, Om. Ya semoga waktu Windows dressing itu ya. iya. Oke, ya Tapi biasanya ini, Om, kita juga nggak semena-mena lihat, oh saham ini jalan, kita ikut nggak. Itu juga karena ini judulnya psikologi ya. Kita juga balik ke masing-masing. Iya, benar. Itu target kita konservatif atau agresif. Kalau teman-temannya agresif, jangan dulu. Properti boleh lah, tapi kalau call kita skip dulu. Kalau lebih konservatif, kita bisa ambil finance, Om, di banking. Itu slow but sure kan. Iya. Pertumbuhannya bagus. Kalau teman-teman yang memang agresif ya, kita bisa ambil sektor-sektor yang lagi hype aja, yang lagi happening apa gitu. Oke, ya benar-benar. Jadi soalnya cepat naik, cepat turunnya juga. Iya. Jadi balik lagi menyesuaikan apa ya? Menyesuaikan sama risk profile-nya kita ya, Om ya. Betul. Oke. Nah, ini kita ngomong oke, asik, ternyata teman kita nggak cocok, teman-teman yang ikut nyimak ya kan repot ya. Iya, benar. Nah, ada tips nggak nih, Om, terkait topik kita kan tadi kita ngobrolin soal psikologi dan terhadap pergerakan. Nah, sebenarnya mungkin Om Ade bisa ngasih tips gitu loh, tips
gimana sih kalau misalkan buat pemula, even mungkin setahun 2 tahun masih melatih psikologi. Nah, mungkin apa sih Om dari tips dari awal nih? Mungkin yang udah pengalamannya udah Om Ade dapetin gitu. Oh, ternyata tahu gitu, atau mungkin oh next kalau misalnya gue ngajar orang, gue kasih nih tips psikologinya begini.